Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih jumpa lagi di channelnya AJM Cilodong ya. Dan untuk di sore kali ini ada garapan lagi, motornya Beat Deluxe ya. Nah ini motornya tuh Beat Deluxe yang terbaru, Beat yang 2022 ya. Dan untuk di sini ini servis CVT sekalian mau rubah dari bagian kiriannya bang. Dan untuk yang dirubah dari bagian kirinya seperti ini bang, maksudnya untuk yang dirubahnya ini aja patnya roller. Dan untuk rollernya ini pakai BRT. Untuk rollernya 11-15 ya, karena sering naik turun. Untuk motornya itu sering naik turun, nanjak turun gitu ya. Kalau misalnya untuk dipakein 11 gram sebenarnya rata, itu sebenarnya enak bang. 11 gram rata apa 11 gram 13 sebenarnya sih. Kalau pengen itunya 11-13, cuman di sini kita nggak terlalu diturunin banget. Jadi untuk yang 15 nya 3 biji dan untuk yang 11 nya 3 biji, jadi di mix ya. Dan untuk di sini roller di mix. Terus Persivity ini ngudain yang 1000 rpm. Nah ini Persivity nya. Kenapa sih Persivity ini enggak terlalu saya pakein yang 1500 apa yang 2000? Karena untuk yang 1000 pun dari untuk motor Beat itu udah cukup. Jadi kekerasannya itu untuk yang 1000 rpm pun itu udah cukup bang. Jadi yang 1000 pakainya. Terus di sini pakai ring puli Mioje nih tambahannya. Nah ring ini untuk tambahan di sini ntar bang, di bagian rumah roller yang bagian depan ini ya. Maksudnya sekalian saya jelasin untuk pemasangannya. Dan di sini rumah rollernya pakai rumah roller custom. Rumah rollernya udah rumah roller pakai custom. Ini bahannya bahan ori juga sama. Dan untuk derajat kemiringannya ini pakai 13,8 bang. Untuk derajatnya ini sama dia tuh. Bahannya bahan ori juga baru sama. Dan di sini saya sebelum ke pemasangan ini sebenarnya udah bersih semua ya. Dari bagian sini udah bersih, terus bagian yang puli belakangnya juga udah dikasih stempet baru lagi. Udah tinggal masang Persivity. Dan di sini saya mau ngasih tip cara keruk di sini bang. Maksudnya di sini kan karena kalau misalnya pulinya pakai yang custom begini, jatuhnya kan si roller itu naik ya, dari bagian sini tuh naik full. Dan di sini rumah ini kalau misalnya nggak dialusin ujungnya ini, ujung sininya kalau nggak dialusin kan tuh ada kerikilnya. Jadi posisi di sininya itu dia nggak rata bang. Jadi kalau posisi diulas begini tuh ada gerenjul-gerenjulnya ya. Nah ini ngepekin penyebabnya itu jadinya cepet peang ke bagian roller sininya gitu ya. Dan kemarin juga ada yang tanya bang, ini gimana sih ngalusinnya, cara ngalusinnya. Dan untuk sekarang saya mau jawab, sekalian jawab di sini cara ngalusin tutup rumah roller ini ya. Tutup rumah rollernya di sini saya mau halusin. Dan untuk ngalusinnya sebenarnya pakai gerinda bang, pakai gerinda. Nah untuk ngalusinnya sebenarnya pakai gerinda bisa bang, maksudnya tapi dikit-dikit ya. Untuk ngalusinnya jangan terlalu jangan terlalu neken juga untuk bersihin di sininya. Itu yang penting dari bagian kerikil ininya itu hilang dia, nok yang di sininya tuh hilang halus gitu ya. Dan untuk sekarang saya mau langsung aja kupas dari bagian ujung sininya bang.
Oke Bang, dan untuk pengupasannya di sini dari bagian ujung sininya tuh kayak gini ya. Jadi merata aja dari ujung sininya, merata aja Bang. Untuk papasnya itu dikit-dikit gitu ya. Cuman kalau misalnya habis begini kan ini masih ada kasar dikit. Ntar kita pakai alusinnya pakai amplas dari sininya biar tumpul Bang. Jadi yang bekas gerindaan yang tadi tuh biar tumpul ya pakai itu, pakai amplas gitu ya. Nah pokoknya kalau udah diraba begini halus, dia udah posisinya udah pas gitu ya. Pokoknya yang penting diraba begini dia nggak kasar, nggak tajam ujungnya gitu Bang. Posisinya udah beres, dan untuk sekarang kita langsung rakit untuk roller. Nah untuk roller, roller kalau misalnya di mix sebenarnya itu beda-beda ya. Kalau untuk roller itu pengennya itu yang berat dia di bawah, cuman kalau misalnya saya sih biasanya yang enteng dulu awalannya, yang enteng. Nah untuk yang enteng ini dikasihnya di sini Bang. Untuk yang enteng dikasihnya di sini. Nah posisinya ini kan sebelah tumpul, sebelah tajam nih. Nah untuk yang tajam di belah sini taruhnya gitu ya. Nah posisinya begini, yang enteng taruhnya di sini. Nah sekarang yang bagian yang berat di sini taruhnya Bang. Taruhnya di sini. Untuk yang berat ya, kita taruhnya di sini. Semua muter gitu ya. Nah, untuk kasih stempet pun dia tipis aja, kasih stempetnya nggak usah banyak-banyak. Nanti takutnya belepotan ke sini. Tetap pokoknya ada yang di sebelum-sebelumnya video saya itu udah ada cara ngasih stempet. Nah, ini karena yang untuk yang sebelumnya dia udah kemakan si bos rumah rollernya itu, karena udah kelamaan, mungkin udah kelamaan jarang dicek dari CVT nya tuh, makanya ada bekas-bekas kayak coklat begini ya. Nah posisinya begini Bang. Lanjut kita lap lagi dari bagian sininya, dilap lagi. Nah kalau posisi udah bersih begini baru kita tutup ya. Nah posisi tutup begini, posisinya ditutup itu. Dan untuk penerapan ring, nah kita pasangin dulu di sini Bang, pasangin dulu di sini. Dan untuk ringnya kita pasangnya di sini ya. Untuk ringnya nih, ringnya kita tempelin di sini, baru kita pasang si timing belnya ini. Nah posisinya begini, tarik ke depan aja biar dia gak nyangkut ngejepit. Nah ini ringnya pasang. Nah kita pasang dulu, kita tinggal kencang aja. Bagian dari perspektif ini, untuk perspektif ini ada hasilnya. Nah ini buat di atas, jangan dulu ya untuk kolongnya. Kolongnya kita pasang di sini. Ini bagian di atas ya. Oke. Beres, sekarang kita pasang kulinya.
kita udah beres rapi semua ya, tinggal kita nyalain dulu coba. Nah di sini kita bisa lihat ntar kalau misalnya ada perubahan upgrade-annya itu bisa kita lihat dari posisi naik timing bell-nya ini, kita bisa ngelihat ntar bang. Jadi posisinya benar-benar naik ke atas gitu ya, dari sini ke atas. Sekarang kita tutup dulu bagian rumah itunya. Mana ini engkolannya? Nah ini untuk yang lamanya tuh, untuk yang lamanya udah kemakan dari bagian bos-bosannya tuh, dari bagian bos-bosannya udah kemakan bang. Oke bang, dan untuk sekarang kita udah rapi, dari bagian sini udah ditutup ya. Ini kita geser dulu keluar soalnya kita untuk digebernya itu jalan standar 2-nya ya. Dan untuk sekarang kita hidupin bang. Jadi kan posisinya soalnya motornya langsung saya buka, jadi untuk perbedaan awal sebelum sama sesudah tuh gak ada ya. Cuman di sini kita juga bisa lihat dari RPM, posisi digeber di tempat kayak gini tuh jauh banget ya. Posisinya dia hampir mentok bang, 140. Ini mentok banget 140. Pas ya, jarumnya itu pas banget 140 ya. Dan untuk sekarang tinggal jajalin si abangnya. Bang, jajal heula. Jajal heula. Jajal kalau itu motorna durung ngareunah henteu. Gitu ya bang ya. Jadi untuk beat Deluxe itu sebenarnya kalau misalnya CVT-nya masih standaran itu agak lemot juga bang, susah. Jadi untuk ngedongkrak akselerasinya itu kurang gitu ya. Makanya si abangnya juga ke sini, jadi mau sekalian dirubah dari kiriannya ini gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasannya di video kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan bila ada yang kurang paham juga bisa dimasukkan ke dalam komentar bang. AJM pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.